Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran tajwid. Setelah kita mempelajari dari bab non sukun atau tanwin, dan kemudian mim sukun dan juga gunnah, kita kali ini akan melanjutkan pada bab keempat, yaitu lam ta'rif, atau yang sering kita sebut alif dan lam pada awal kalimat. Alif dan lam, kita mulai dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Alif dan lam yang selalu dihubungkan dengan perkataan-perkataan nama benda dalam bahasa Arab disebut lam ta'rif. Pertama, apabila ada lam ta'rif bertemu atau dihubungkan dengan salah satu huruf 14, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha, maka hukum bacaannya disebut idhar qamariyah. Cara membacanya harus terang. Jadi 14 di atas huruf tadi apabila bertemu dengan alif lam, apabila ada alif lam kemudian setelahnya ada huruf 14 tadi, maka harus dibaca bacaannya dengan terang dan disebut dengan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Huruf 14 tadi itu dikumpulkan dan disingkat hurufnya menjadi abaghi hajjaka wa khaf aqimah. Huruf tadi disebut dengan huruf qamariyah. Qamar artinya bulan dan qamariyah artinya sebangsa dengan bulan. Karena lam ta'rif itu diumpamakan bintang dan huruf itu diumpamakan bulan, maka bintang itu tetap terang kelihatannya meskipun ada atau bertemu dengan bulan. Jadi ada bulan dan bintang, walaupun berdua-duanya bersinar, sama-sama terang, sama-sama terlihat. Atau kalau dalam tajwid, kalau dalam yang kita bahas ini ada alif lam dan juga ada huruf 14 tadi, apabila muncul sama-sama terang atau sama-sama terlihat, sama-sama jelas, maka semuanya dua-duanya harus tetap dibaca. Karena itu pula lam ta'rif tadi ketika bertemu dengan huruf qamariyah harus dibaca terang. Paham ya teman-teman? Contohnya al-an'amu, alif lam sukun, al a bertemu dengan hamzah, al-an'am. Kemudian yang kedua, al-birru, alif lam sukun, setelahnya huruf ba. Kemudian al-ghamamu, alif lam sukun, setelahnya bertemu dengan huruf gha. Al-hamimu, alif lam sukun, setelahnya bertemu dengan huruf ha, dan seterusnya, banyak sekali. Apabila ada alif lam kemudian setelahnya ada huruf abaghi hajjaka wa khaf aqimah, nah itu harus dibaca alif lam qamariyah, harus dibaca terang itu. Yang kedua, apabila ada lam ta'rif atau alif lam bertemu dengan salah satu huruf 14, yakni semua huruf selain huruf qamariyah, maka hukum bacaannya disebut idgham syamsiyah. Sama-sama 14 hurufnya, yang alif lam qamariyah atau idhar qamariyah tadi dibaca dengan hurufnya disingkat dengan abaghi hajjaka wa khaf aqimah, hurufnya 14. Yang idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah juga 14, yaitu selain dari huruf idhar qamariyah tadi. Cara membacanya gimana? Harus dimasukkan atau diidghamkan ke dalam salah satu huruf yang 14 tadi itu, bukan 14 yang idhar qamariyah tapi idgham syamsiyah. Huruf 14 yang dinamakan huruf syamsiyah, syams artinya matahari, syamsiyah artinya sebangsa matahari. Bintang itu apabila bertemu dengan matahari menjadi tidak kelihatan. Nah, demikian pula lam ta'rif apabila bertemu dengan huruf syamsiyah jadi tidak terbaca meskipun tulisannya masih ada. Jadi kebalikannya, apabila bintang bertemu dengan matahari, mataharinya menang, kemudian bintangnya. Contohnya assalamu, alif lam depannya, kemudian setelahnya bertemu dengan huruf sin, ditasydidkan assalamu. Yang kedua, at-tawwabu, alif lam setelahnya huruf ta, nah itu ditasydidkan. Ar-rahimu, alif lam bertemu dengan huruf ra. Jadi semua bacaan yang pertamanya dimulai dengan alif lam dan setelahnya ada tasydid, di situ dibaca dengan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Sedangkan apabila ada alif lam kemudian setelahnya ada
huruf dan dibaca sama-sama, alif lam baca sukun, kemudian huruf setelah alif lam tetap dibaca berharokat, bukan tasydid, maka itu disebut dan tidak dimasukkan atau tidak ditasydidkan, maka itu disebut dengan idhar qamariyah. Paham ya teman-teman? Baiklah, yang kedua, bab kelima. Kita sambung dengan bab yang kelima, yaitu hal lam tebal atau lam tipis, atau ada lam, huruf lam antara tebal ataukah tipis. Apabila ada lam dalam perkataan Allah didahului oleh fathah atau dhammah, nah ini ada huruf lam, sebelumnya ada fathah ataupun dhammah, dibaca dengan tebal atau mufakhamah. Lam mufakhamah, contohnya syahidallahu, ada kalimat Allah, ada perkataan Allah, sebelum kalimat Allah ada huruf yang berharakat fathah, dal fathah, syahidallah. Nah, itu hukum bacanya disebut mufakhamah. Contoh yang kedua, Rasulullah. Nah, ada kalimat perkataan Allah kembali, sebelum perkataan Allah ada huruf yang berharokat dhammah, itu lam harokat dhammah, maka ini disebut bacaan mufakhamah. Setelahnya juga ada Allahumma. Nah, Allah A-nya itu dibaca Allahumma, lam sebelumnya ada berharokat, ada huruf yang berharokat fathah, maka semua itu dibaca dengan mufakhamah atau tebal. Kemudian apabila ada lam dalam perkataan Allah didahului oleh kasroh dan semua lam yang tidak dalam perkataan Allah, maka haruslah dibaca tipis. Tadi yang pertama dalam perkataan Allah saja. Yang kedua, apabila ada perkataan Allah dan didahului oleh kasroh ataupun bukan dalam perkataan Allah, kokoh. Contohnya yang dalam kalimat ada perkataan Allah sebelumnya berharakat kasroh, Bismillah, bismi, mi, yaitu mim berharakat kasroh, setelahnya illah, bismillah. Nah, sebelum kalimat Allah berharakat kasroh, ini disebut dengan muraqqaqah atau lam tipis. Atau contoh yang lain, billah, bi, yaitu ba berharakat kasroh, billah, ada kalimat Allah. Walahu alhamdu, walahu yang mana ini teman-teman? Walahu, la-nya di sini disebut dengan lam muraqqaqah atau lam tipis. Dia bukan dalam perkataan Allah, tetapi dia berdiri sendiri walaupun dia berharokat fathah ataupun kasroh ataupun dhammah. Nah, itu disebut dengan lam muraqqaqah atau lam tipis. Walahul hamdu wa la lahu. Kemudian alladzina, la-nya di sini disebut dengan lam muraqqaqah. Ataupun yang lain, contoh yang lain, wa 'allama, kallama, 'allama, zalama, semua selain dalam perkataan Allah disebut lam tipis atau lam muraqqaqah. Nah, perkataan Allah di sini disebut dengan lafdzul jalalah. Paham ya teman-teman? Baiklah, cukup kita mempelajari pelajaran tajwid bab keempat dan juga bab kelima. Assalamualaikum.